semuanya. Sambil menunggu sahur ya, kita belajar lagi tentang logaritma ya. Ini logaritma yang terkait dengan TPS ya. Jadi pada saat kalian ditemukan soal ya, nah bentuknya 2 log dan seterusnya begini, apa sih yang harus disiapkan begitu ya. Jadi yang bagian dalam perlu dipahami. Di sini cara ngitung logaritma dulu ya. Jadi jangan bingung ya. Logaritma itu ngitungnya itu adalah a pangkat m logaritma a pangkat n ya. Maka akan memberikan nilai apa? N per m ya. Jadi ini modal dasar dulu ini, jangan sampai tidak bisa ini modal dasar dulu ini. Jadi a pangkat m log a pangkat n itu hasilnya n per m. Sehingga pada saat Anda ketemu soal katakan 9 logaritma 3 begitu ya, maka ini maksudnya adalah 9 itu 3 dipangkat dengan 2 logaritma 3 dipangkat 1, maka akan memberikan angka 1/2 ya. Nih, apapun bentuknya ya. Jadi misalkan saja nih 27 logaritma 9 ya, maka 3 dipangkat 3 logaritma 3 dipangkat 2, maka menghasilkan nilai 2/3. Tapi jangan sampai nggak tahu kalau ditanyakan 2 logaritma 1, karena 2 logaritma 1 itu artinya 2 pangkat 1 logaritma 2 pangkat 0, maka menghasilkan 0 dibagi 1 itu artinya 0. Nah, ini dasar-dasar yang wajib tahu ya. Ini di dalam menghitung logaritma. Dan memang yang wajib penting bahwa A logaritma B itu ada syaratnya ya. A-nya harus lebih dari 0, B-nya juga harus lebih dari 0. Untuk A itu memang tidak boleh sama dengan 1. Nah, sekarang kita coba ya, di soal ini tadi ya, kita terjemahkan bahwa ini tadi 2 log ya. Saya ulang lagi, 2 logaritma, kemudian di sini ada 4 logaritma dalam kurung 4x plus 1 ya. Ini sama dengan 1/2. Nah, di sini yang perlu diwaspadai 3 log 9 kan. Ini ada namanya 3 log 9. Jadi 3 pangkat 1 logaritma 9 itu 3 pangkat 2, sehingga 2 bagi 1 itu 2. Nah, karena 2 maka yang bawah itu kan sama-sama 2 berarti kan. Nah, sama-sama 2 maka ini sama berarti nggak dipakai ya. Maka tinggal yang ini saja ya. Nah, 2 log sekian sama dengan 1. Ini kita ingat, ini ilmunya ya. 2 logaritma A sama dengan 1 ya. Karena ini kan sudah sama ya. Ini sudah sama. Berarti karena sudah sama maka tinggal yang atas saja. Berarti 2 log A sama dengan 1. Maka bisa dipastikan A-nya itu sama dengan 2. Atau begini, A-nya itu 2 berpangkat 1 ya. Berarti artinya 2. Ingat-ingat, dari A-nya itu 2 berpangkat 1. 2 berpangkat 1 artinya 2. Gitu ya. Ini diingat-ingat ilmunya ya. Ilmunya bahwa jika ada A log X ya sama dengan B, berarti otomatis X-nya itu adalah A pangkat B. Itu domanya ya. Berarti di sini kita dapatkan 2 log sekian hasilnya 1 itu berarti A-nya 2. Berarti kalau kita turut lagi, berarti 4 logaritma dari 4x plus 1 itu berarti bernilai 2. Ini ya, bernilai 2. Nah, sekarang berarti kita bisa urut lagi bahwa yang ini ya, 4x plus 1 itu berarti sama dengan 4 berpangkat 2. Jadi ini 4-nya yang ini ya. Nah, 4 berpangkat 2. Anda tahu 4 pangkat 2 artinya 16. Bagus. Berarti 4x itu sama dengan 16 dikurangi 1, maka menghasilkan 15. Sehingga X-nya ketemu 15/4. Nah, X-nya itu 15/4. Nah, di sini P itu jadinya 15/4. Sedangkan kita tahu H-nya itu adalah 4. Nih ya. Karena H-nya itu 4, kemudian ini 15/4, otomatis besar 4 gitu ya. Karena 4 itu sama aja 16/4 gitu ya. Berarti P-nya kurang dari H-nya, maka jawabannya adalah yang B. Dipahami ngitung
logaritma itu semacam itu. Jadi soal bisa berubah-ubah di mana saja, tapi pada prinsipnya ngitung logaritma tidak sulit. Nah, kemudian di sini ada suatu balok ya. Ini di sini ada suatu balok. Ada suatu balok A B C D E F, AB-nya 6 ya. Ini di sini dikatakan AB-nya adalah 6 ya, AB-nya 6, kemudian BC-nya adalah 5 ya, BC-nya 5, kemudian CG-nya adalah 8 ya. Nah, titik N berada pada BE ya, yang mungkin yang dimaksud ini adalah N ya. BN N berada pada BE dengan BN 2EN ya. Kalau di sini juga ada soal yang berbeda, kadang BN setengah N. Nah, ini mana yang mau dipakai gini ya. Ini jadi ada 2. Tapi mungkin ini yang atas dulu ya, nggak apa-apa. Mungkin maksudnya ini soalnya bisa EN, bisa 2 kalinya, bisa setengah kalinya. Nah, sekarang kita anggap aja yang BN itu 2EN, atau bisa ini tak ambil yang bawah saja. Ini yang tak ambil yang bawah saja. Kalau saya ambil yang bawah saja berarti di sini BN itu setengah EN, maka ini tulisannya jadi gini nih. BN per EN itu sama dengan 1/2 ya. Jadi BN dibanding EN itu 1/2. Jadi ini 1, yang atas adalah 2. Nah, kemudian yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan di sini, yang ditanyakan itu adalah ini ya. Ini berapa jarak N ke C ya. Berarti tanyakan jarak N ke C. Ya, baik, kita akan cari dulu berapa sih panjangnya BN ya. Nah, kita dapatkan BN-nya dulu ya. Ini pelan-pelan saja. Ini adalah A, kemudian B, kemudian E ya. AB-nya 6, AB-nya 6, kemudian AE ya. Ini AB 6, BC-nya itu adalah 5, CG ya, CG-nya 8, berarti sama aja AE-nya juga 8 ya. Maka otomatis BE-nya jadi 10 ya. Karena BE itu 10, sedangkan kita tahu posisinya N itu ada pada posisi di sini N dengan perbandingan 1 dibanding 2. Nah, saya katakan butuhnya adalah BN ya. Saya butuhnya BN karena di sini 1/2, sedangkan panjangnya adalah 10, sedangkan aku itu butuhnya BN, maka BN itu senilai dengan, ingat ini angka berapa? 1 ya. Tapi kalau ke sini tentunya perbandingannya 1 sama 2, berarti 3 ya. Nah, jadi di sini yang kita butuhin adalah 1/3 dari siapa? Dari 10 ya, berarti 10/3. Nah, dari situ kita sudah dapatkan ini. Kita dapatkan panjangnya jadi gini ya. Ini adalah B-nya, ini C-nya, ini N-nya ya. Kita tahu bahwa panjangnya BN tadi 10/3. Dan kita tahu panjangnya BC adalah 5. Nah, NC yang dicari-cari N ke C itu adalah akar dari 10/3. Berarti 100 dibagi 3 gitu tuh. 100 per, kalau dikuadratkan ya, jadi per 9 ya, ditambah dengan 5 kuadrat adalah 25 Pak Pitagoras ya. Pitagoras saja biasalah ya. Nah, berarti kita dapatkan, jangan lupa 25 dikali 9 nih. 9 kali 5, 5, nyimpan 4, 18 ditambah 4. Oh ya, 18 ditambah dengan 4 berarti kita dapatkan 22. Maka didapatkan di sini 100 ditambah dengan 225 ya. Ini tetapi pembaginya adalah 9, sehingga kalian dapatkan berapa panjangnya NC, jadinya 325 ya, pembaginya 9 gitu ya. Jadi akar dari 325 per 9. Nah, pertanyaannya di sini adalah kuadrat jarak dari NC. Karena kita dapatkan jaraknya itu adalah ini,
Maka pada saat kita bawa ke sini, saya bawa ke sini, ingat-ingat ini tak bawa. Ini akar ini ke sini, saya kuadratin, maka menjadi 325/9. Karena kalau dikuadratin itu akarnya menjadi hilang. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa P-nya 325, H-nya 315. Bisa dipastikan P-nya itu lebih daripada H-nya. Maka jawabannya adalah yang A ya. Jadi ini tentang vektor. Nah, terus kita akan lihat lagi terkait dengan limit ini ya. Kita coba ingat kembali berkaitan dengan limit, jangan sampai tidak bisa ya. Pasangan MN ya, nanti besok bilang begitu. Pasangan MN mempunyai anggotanya adalah min 3 min 1 0 1 3. Mana yang memenuhi? Mari kita lihat ya. Sekarang ngerjakan limitnya ya. Limit X mendekati 2 dari MX ditambah 6 ya, dibagi dengan X plus 1 senilai dengan 2N. Nah sekarang karena X nya 2 masukin aja 2 ya, maka akan kita dapatkan persamaan jadi 2M ditambah 6 dibagi 2 tambah 1 menjadi 3. Karena masukin sebagai pengganti X nya, hasilnya 2N. Kamu dapatkan 2M ditambah 6 itu sama dengan 6N. Maka ini saya pindahin 2M itu 6N min 6. Maka M nya itu tak bagi 2 nih ya, 3N min 3. Ini persamaannya, persamaan M sama persamaan N. Nah karena M itu tergantung N ya, maka kita ambil N nya nih, karena MN itu anggotanya adalah ini, anggotanya di sini. Maka kita akan ambil pertama ya. Nih saya ambil N nya katakan min 3, berarti Anda dapatkan nilai M nya ya. Nilai M nya dimasukin ke persamaan. Jadi 3 kali min 3 min 9 min 3 ya, berarti kita dapatkan negatif 12. Negatifnya 12 dan itu M nya tidak tertera di ini, tidak masuk sini ya, berarti ini otomatis tidak cukup. Tidak itu berarti saya silang ya. Tidak ya, tidak masuk. Sekarang saya ambil N nya adalah min 1. Kalau N nya min 1 maka M nya kamu dapatkan ini, masuk ini 3 kali min 1 kan min 3, terus min 3, maka menghasilkan min 6. Ternyata tidak di situ ya, maka jawabnya tidak masuk. Sekarang kalau N nya saya ambil 0 nih ya. Kalau saya ambil 0 maka N nya 0, maka hasilnya min 3. Ternyata min 3 itu masuk ke anggota ya, berarti ini ya. Maka terjadi pasangan lah 0, min 3. Pasangan yang pertama kita dapatkan ya. Kalau dituliskan tadi MN, dituliskan MN, maka kita tuliskan di sini ya min 3, 0 itu sebagai pasangan. Terus N-nya saya ganti selain 0 1 nih ya. Kalau 1 berarti kita akan dapatkan M-nya ya. 1 berarti masuk ke rumus ini. 3 kali 1 kurang 3 jadi 0. Oh 0 itu masuk. Oh berarti ya masuk ya. Berarti kita punya pasangan berikutnya. M-nya 0, N-nya 1 ya. Nih sekarang kalau N-nya saya ganti 3 ini ya. Kalau tak ganti 3 maka jadi 3 kali 3 ya, menghasilkan 9 kurang 3 jadi 6. Ternyata tidak masuk ya. Sehingga tidak masuk, yang masuk adalah hanya 2 saja ya. Jadi inilah persamaan yang masuk ke dalam anggota itu tadi. Dari sini pertanyaannya, yang benar itu dari 4 pernyataan yang bernilai benar ada berapa? Jadi kamu diminta untuk ngitung ada berapa. Kita jumlahkan aja di sini. Bahwa 3N plus 3, M itu 3N plus 3 ya, berarti ini salah ya, nomor 1 salah. Kenapa harusnya 3N min 3? Terus N dikurangi M lebih dari 0, N dikurangi M, 0 kurang 3 positif, 1 kurang 0 positif. Ternyata betul ya, ini benar ya. Ini 2 benar karena N dikurangi M nya nilainya positif. M ditambah N
Kalau M ditambah N min 3 sama 1. Apakah ini ya, yang nomor 3 itu kita teliti ya. M ditambah N kan min 3 nih ya. Kita tulislah ya. Nih, kalau ditambahkan kan min 3 ya. Kurang dari M kali N, kurang dari 0. Oh, yang atas betul, tapi yang bawah coba. Ini ditambahkan 1. Katanya kurang kalau dikalikan 1. Oh, ternyata tidak betul. Tidak benar ya. Ini kalau dikalikan 0 kali 1 0 ya. 1 kurang dari 0, ini pernyataan yang salah ya. 0 kali 1 kan 0. Maksud 1 kurang dari 0? Nah, ini salah. Oh, berarti kalimat yang kedua, yang ketiga salah ya. M ditambah N lebih dari 0. Ditambahkan ternyata ini negatif, tidak lebih dari 0. Oh, berarti ini pernyataan juga salah. Maka yang benar hanya nomor 2 saja. Berarti jawabannya adalah 1 ya. Karena yang benar hanya nomor 2 saja. Nah, ini hati-hati loh. 4 ini yang benar ada berapa? Jadi bukan bentuk 1 2 3. Nih, hati-hati ya. Nah, sekarang yang nomor 5 9 ya. Daerah ABCD seperti gambar dicerminkan terhadap Y sama dengan 2. Nah, kamu pencerminan itu kan sederhana. Kalau Y, garis Y sama dengan 2, posisinya garis Y itu ini. Loh, ini namanya garis Y sama dengan 2. Y sama dengan 2. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah kalau ini merupakan cerminnya, maka bayangannya pasti ada ingat di atas ya. Ini ingat, ini kuadran 2, ini kuadran 3, di sini kuadran keempat gitu ya. Yang atas ini kan namanya kuadran 1. Hati-hati, ini zona kuadran 1. Jadi gambar ini di kuadran 1 ya. Jadi yang warnanya biru di atas itu adalah kuadran, batasnya kuadran, jadi harus tahu. Sekarang kita tahu batasnya, kita lihat ya. Seluruh bayangan D berada di kuadran 1. Bayangan D itu kan yang berwarna hitam ini ya, tarsir ini D ya. Yang D ini. Nah, yang D ini bayangannya seluruhnya di kuadran 1 ya, berarti benar ini ya. Ini benar ya, karena kalau dicerminkan pasti di atasnya ya, ke atas namanya cerminnya ya. Nah, ini cerminnya kan begini nih. Nah, berarti bayangannya otomatis gini gitu. Ini D, ini bayangannya ya. Ini adalah sumbu X toh, ini merupakan sumbu X ya. Berarti benar. Yang kedua, sebagian bayangannya C berada di kuadran 4. C itu kita berikan warna yang beda ya. Warna C itu kan di sini nih ya. Ini yang C itu yang warna merah ini ya. Ini bayangannya itu sebagian bayangan C di kuadran keempat ya. Nek kayak gitu tidak sebagian lagi, harusnya seluruhnya ya. Berarti ini salah ya, karena dia mengatakan hanya sebagian, harusnya seluruhnya gitu ya. Salah. Terus ingat kan ya, jadi yang C itu bentuknya gini nih, yang C itu kan gini bentuknya ya. Nah, berarti bayangannya ikut ke bawah ya, gini terus. Nah, ini C, ini C aksen gitu ya. Berarti di kuadran keempat semuanya harusnya ya. Tidak seluruh bayangan dari daerah B berada di kuadran pertama. Jadi kuadran B itu, B tak berikan warna yang lain ya. Ini B itu warna yang biru itu. Nah, kalau dicerminkan maka jadi di sini nih. Oh, gitu. Terus gini. Nah, itu otomatis sih B aksen. Nah, tidak seluruh bayangan daerah B berada di kuadran pertama ya, seluruhnya bayangannya dan bendanya. Ini maka ini salah ya. Sebagian bayangan dari A berada di kuadran kedua, ini juga salah ya. Karena yang A itu bayangannya pasti bentuknya jadi begini ya. Nah, jadi bentuknya jadi gini, dengan B ini A-nya ya. Maka ada di kuadran pertama semua. Maka jawaban yang benar adalah hanya B saja. Loh, sangat mudah sekali ya. Jadi tidak berat. Ini kemarin sudah kita bahas ya. Baik, kalau begitu semangat terus, belajar terus, UTBK ada di tangan ya. Amin.